Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di perkuliahan daring untuk mata kuliah Matematika Komputasi. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan pengantar konsep dasar matematika komputasi. Adapun beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah pengenalan matematika diskrit, kemudian ada contoh implementasi, dan yang terakhir adalah bilangan biner. Seperti itu. Baik, kita akan belajar tentang matematika diskrit ya, yang ada hubungannya dengan matkom. Biasanya matkom itu tidak lepas dari ini, istilah ini sama saja sebenarnya. Apa itu matematika diskrit? Ya, matematika diskrit merupakan cabang matematika yang mengkaji objek-objek diskrit, seperti itu. Nah, sebuah objek atau benda dikatakan diskrit apabila yang pertama ya, terdiri dari sejumlah elemen yang berhingga ya. Kemudian kedua, elemen-elemennya tidak bersambungan satu sama lain. Contohnya biasanya bilangan bulat atau integer ya, karena dia bentuknya diskrit. Nah, lawan kata diskrit biasanya adalah kontinu atau terus-menerus atau continuous ya. Contohnya adalah himpunan bilangan real. Ya, di kalkulus kalian sudah belajar juga ya tentang apa sistem-sistem bilangan, jenis-jenis bilangan. Jadi kalian sudah paham apa itu bilangan real ya. Seperti itu. Baik, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat ilustrasi pada gambar berikut ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya sebuah grafik ya. Ini saya bagi dua. Di sini adalah A, ini kolom A, ini adalah kolom B. Menurut kalian mana yang diskrit, mana yang kontinu dari istilah yang telah kalian pelajari sebelumnya ya, sebelumnya di slide ini. Ya, ya kita tahu bahwa yang A ini adalah kontinu karena bentuknya terus-menerus ya, seperti itu. Sementara yang B ini adalah diskrit ya. Nanti kalian cek lagi istilahnya ya. Karena yang diskrit ini kan tadi salah satu pengertiannya adalah tidak bersambungan ya dengan yang lain seperti itu. Jadi dia sifatnya jelas ya, maksudnya utuh kayak gitu. Utuh. Sementara yang kontinu ini biasanya sifatnya pecahan ya, seperti itu. Kalau kita gambarkan grafik, misalnya ini saya gambarkan apa ya, misalkan saya representasikan dengan sebuah nilai, misalkan di sini 2, di sini 3 kayak gitu, di sini 4, terus di sini 5, 6, 7, kemudian di sini kan di sini kita bisa hitung ya. Misalnya di sini 5, di sini 7, di sini 9 seperti itu. Nah, di sini kita bisa sebut sebagai diskrit. Gambarnya pun jelas gitu, titik-titiknya jelas kayak gitu. Karena memang dia diskrit. Beda dengan kontinu. Ini kontinu ini rapat sekali ya. Kalau kita bentuk seperti ini bisa membentuk kurva, berarti titik-titiknya itu banyak. Artinya apa? Misalkan di sini ada angka 1 3 di sini misalnya ya. Kan tengah-tengahnya di sini tuh pasti ada angka kan ya. Angkanya berupa apa? Biasanya bisa berupa pecahan, misalkan di sini 1,5, 1/4 kayak gitu. Nah, saking rapatnya seperti itu, dia akhirnya membentuk kurva ya. Di sini kontinu makanya bentuknya pecahan. Ya seperti itu. Kalau yang ini juga diskrit kayak gitu. Ini jangan kontinu seperti itu. Ini perbedaan diskrit dan juga kontinu. Seperti itu ya. Oke, menurut kalian gambar ini diskrit atau kontinu? Ya, kira-kira diskrit atau kontinu ini? Ya, betul sekali. Di sini merupakan representasi dalam bentuk diskrit ya. Jadi setiap pixel, kalau misalkan kalian lihat gambar itu kan punya pixel ya, seperti itu. Ketika akan terlihat misalnya kalian memperbesar gambar, semakin besar itu kayak gambarnya itu kayak semakin pecah-pecah kayak gitu ya, kotak-kotak seperti itu. Nah, itu pixel ya. Jadi setiap pixel itu adalah elemen diskrit dari sebuah gambar karena kita bisa hitung gitu ya. Misalkan berapa sih jumlah pixel dalam gambar ini, misalnya ya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya saya representasikan dengan grid ini, jadi 10 kali 6 ya, ada sekitar 60 pixel ya di sini. Seperti itu. Jadi bukan kayak 60 setengah pixel gitu kan enggak ya. Jadi di sini kan enggak ada pecahan sama sekali di situ. Jadi di sini diskrit ya, dia bentuknya bulat ya, misalkan 60 pixel. Kemudian informasi yang disimpan dan dimanipulasi oleh komputer itu adalah dalam bentuk diskrit juga. Nah, ini
informasi yang disimpan nantinya untuk mengolah gambar ini dan dimanipulasi oleh komputer itu bentuknya diskrit. Nah, oleh karena itu kita juga belajar banyak di sini ya terkait dengan diskrit. Kita kembali lagi ke definisi ya. Terus kemudian apa definisi dari matematika diskrit? Dia merupakan ilmu yang paling dasar ya dalam teknik informatika atau ilmu komputer ya. Kalian belajar dimanapun yang ada hubungannya sama ilmu komputer atau teknik informatika di kampus manapun, baik dalam negeri maupun luar negeri, mau nggak mau kalian belajar kayak gini ya. Belajar diskrit matematik, linear algebra, kayak gitu. Dan seterusnya ada yang bau-bau matematika seperti itu, karena itu merupakan hal fundamental atau basic di dalam uh, anak informatika atau ilmu komputer ya, seperti itu. Apalagi kalau misalnya nanti kalian ingin mengembangkan sebuah aplikasi yang mana itu mengandung algoritma-algoritma yang berbasis pembelajaran mesin, machine learning, atau kecerdasan buatan. Itu sangat penting sekali seperti itu. Nah, ini ada sedikit contoh implementasi ya. Bagaimana menentukan lintasan terpendek dari tempat A ke tempat B. Ya, bagaimana? Nah, ini salah satu contoh implementasinya yang bisa kita temukan di Google Map biasanya ya. Bagaimana untuk menentukan lintasan terpendek itu. Ya, ini salah satunya implementasi dari matematika diskrit. Nah, ini ada salah satu contoh juga dulu mahasiswa bimbingan saya udah lama sih ya. Jadi dia mencoba untuk membuat aplikasi ya web base ingat saya. Kalau nggak web mobile lupa saya sekitaran itulah pokoknya ya. Jadi dia mencoba untuk membuat rekomendasi ya lokasi wisata kuliner ya dengan menggunakan beberapa metode itu. Yang mana beberapa metode ini itu mengandung matematika semuanya kayak gitu. Jadi untuk mengembangkan algoritmanya dia mengusulkan metode-metode ini seperti itu. Jadi ini bisa digunakan atau bisa diaplikasikan secara nyata seperti itu ya. Nah, ini contoh implementasi yang lain. Jadi ini ada hubungannya sama logik juga nanti ya, ada hubungan sama logika. Jadi misalnya ada kalimat makanan murah tidak enak dibandingkan dengan makanan enak tidak murah. Nah, ini pernyataan keduanya ini sama atau tidak ya? Bagaimana kita membuktikan bahwa ini sama? Bagaimana kita membuktikan bahwa ini tidak sama? Nah, apakah misalkan dalam matematika komputasi ini bisa diselesaikan? Bisa kayak gitu ya. Jadi ada beberapa logika yang nanti bisa digunakan untuk memutuskan ya pertanyaan ini ya seperti itu. Jadi bukan iya atau tidak saja, tapi ada alasannya ya kenapa, bagaimana seperti itu. Contoh implementasi yang lain ya di sini ada contoh di Twitter ya. Apakah kedua tweet tersebut menyatakan ekspresi yang sama ya kita bisa lihat di sini. Terharu gitu katanya ya. Terharu. Sepanjang hidup saya mengikuti bulu tangkis tidak pernah saya menyaksikan pemain saya lagi bisa membuat penonton awam pun terharu. Ya. Yeah. Kemudian akhirnya Arsenal menang, bahagia kayak gitu, meneteskan air mata. Nah ini maksudnya air mata di sini sedih atau senang kayak gitu. Terharu ini di sini kalimatnya mengandung makna sedih atau senang. Nah bagaimana kita tahu kayak gitu ya bahwa kalimat ini sebenarnya lebih ke arah positif maknanya dibandingkan negatif kayak gitu. Padahal kalau kita lihat secara terpisah, misalnya air mata, orang mengeluarkan air mata bisa senang, bisa sedih kan? Ya. Nah, gimana caranya kita bisa tahu membedakan bahwa kalimat itu mengandung kalimat yang uh, senang atau sedih. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh implementasinya nanti. Nah, di sini saya bilang bahwa nanti ini menjadi dasar ya. Jadi kita tidak serta merta misalkan udah belajar kom langsung bisa itu tidak. Jadi nanti ini harus digabungkan dengan mata kuliah yang lain sehingga bisa membentuk sebuah aplikasi. Jadi harus memahami mata kuliah yang lain juga yang ada kaitannya dengan ini kayak gitu. Kalau misalnya contoh ya, kalau misalnya yang hubungannya sama teks itu ada text mining kayak gitu ya. Ada beberapa mata kuliah kayak NLP seperti natural language processing dan seterusnya. Ya seperti itu. Dan juga mata kuliah programming ya. Jadi kombinasi dari matematika dan juga programming seperti itu.
Nah, ini contoh yang lain ya, ini contoh implementasi juga, misalnya di sini bagaimana si Facebook ini bisa melakukan yang namanya auto tagging ya, bagaimana kita bisa tahu bahwa ini Bu Fitri gitu ya, seperti itu. Contohnya, bagaimana kalau kalian upload ya, sering upload dia akan sering belajar ya, sering belajar. Oh ini wajahnya A, ini wajahnya B dengan beberapa angle yang berbeda pun dia bisa mengenali ini siapa ya. Di balik itu semua, salah satu yang mendasari ini adalah matematika, diskrit, komputasi seperti itu. Contoh implementasi yang lain ya, misalnya di sini ketika kita membuat rangkaian lampu ya, rangkaian lampu berarti kan gimana caranya kita bisa membuat misalnya di sini agar nanti nyala hijau, nyala kuning, nyala merah misalnya. Nyala merah yang pertama, ini yang kedua yang hijau, ini yang ketiga, baru yang ini. Nah, itu gimana caranya? Kan butuh logika ya. Ini hubungannya sama gerbang logika ya. Jadi ini contoh untuk membuat rangkaian logika untuk menyalakan lampu. Ini juga bisa. Ini contoh implementasi. Biasanya teman-teman dari teknik komputer yang biasa menggunakan ini. Seperti itu. Baik, itu tadi contoh-contoh implementasi dari matematika komputasi ya. Nanti bisa dielaborasi lagi atau eksplorasi lagi. Kalian bisa menggunakannya jauh lebih baik, jauh lebih kompleks, jauh lebih bermanfaat ketika kalian nanti sudah memahami beberapa mata kuliah lain yang sejenis sehingga dapat menghasilkan sebuah aplikasi ya atau sebuah manfaat yang ditanamkan di dalam perangkat keras misalnya seperti itu. Nah, di sini ada contoh juga ya, kita sedikit menyinggung kembali sistem bilangan ya. Nanti di kalkulus sebenarnya sudah disinggung ya. Di sini akan disinggung sedikit tentang sistem bilangan, terutama untuk yang biner ya seperti itu. Nah, ini sistem bilangan banyak digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling sering adalah bilangan desimal, yang mana bilangan desimal itu merupakan sistem bilangan yang menggunakan 10 macam simbol seperti itu. Nah, dalam logika komputer sendiri itu diwakili oleh dua elemen keadaan, yaitu two state elements off on seperti itu. Nah, konsep-konsep ini yang dipakai bilangan ini menjadi sebuah dasar untuk mempelajari matkom seperti itu, karena nantinya ini juga dipakai oleh komputer kayak gitu, bagaimana komputer bisa memahami apa yang diinputkan oleh manusia seperti itu. Nah, konsep ini menggunakan dua macam nilai untuk mewakili besaran nilai. Nah, ini juga disebutkan bahwa sistem bilangan itu menggunakan suatu bilangan dasar atau basis ya yang tertentu ya, basis tertentu. Jadi basisnya ada banyak, ada heksa, ada okta dan seterusnya. Ya, ini contohnya ada 4 ya. Di sini dicontohkan ada 4 jenis sistem bilangan yang dikenal dengan desimal atau basis 10, kemudian biner basisnya 2, oktal basisnya 8, dan heksadesimal adalah basis 16. Seperti itu. Nah, untuk perkuliahan ini kita fokus ke bilangan biner ya. Dalam sistem bilangan biner ada basis 2 mempunyai simbol angka numerik ya, sebanyak 2 buah simbol yaitu 0 dan 1. Nilai satu bilangan basis 2 dapat dinyatakan ke dalam basis 10 itu dengan seperti ini ya. Jadi basis 2 itu kan biner, ke dalam basis 10 berarti desimal dapat dinyatakan sebagai sigma n, di mana n-nya ini adalah 0 atau 1 dikali 2 pangkat a, di mana a-nya ini adalah bilangan bulat ya, seperti itu. Nah, di sini ada satu contoh ya, konversi bilangan biner ke desimal. Di sini ada contoh yang bilangan desimalnya 1, 1, 1, 0. Iya, seperti itu. Nah, ini n-nya yang tadi ya, n-nya yang ini, 1, 1, 0. Nah, tadi kan sigma dikali n, sigma n dikali 2 pangkat A, di mana A-nya adalah bilangan bulat. Nah, kita mulai dari sini. Ya, ini misalnya 2 pangkat 0. Ini mulai pangkatnya mulai dari sini.
terus kemudian yang ini 2 pangkat 1, berarti yang ini 2 pangkat 2, terus yang ini 2 pangkat 3. Nah, nanti kita tinggal kalikan saja. Jadi kalau misalnya di sini 0, berarti 0 kali 2 pangkat 0, 1 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 2, 1 dikali 2 pangkat 3, hasil perkaliannya itu nanti dijumlahkan, ya. Sama seperti ini juga kan ya, 0 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 0, 2 pangkat 0 sama dengan 1, 1 kali 0 sama dengan 0. 1 kali 2 pangkat 1, 2, 1 kali 2 pangkat 2, 4, 1 kali 2 pangkat 3, 8. Nah, ini dijumlahkan jadi 14. Jadi kita bisa representasikan 110 ini basis 2 ya sama dengan 14. Hati-hati nulis basisnya ya. Jadi kalau misalnya beda lagi kalau nanti nulisnya 110 basis 10, berarti ini kan desimal yang seperti kita kenal ya. Tapi kalau sudah basis 2 beda lagi nilainya ya. Ini 14. Sama seperti ini juga bilangan desimalnya berapa? Kalau misalnya 110, 111. Nah, kalian bisa hitung dari belakang sini ya. Ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini kalau dijumlah 55. Kalian bisa coba sendiri ya. Nanti dihitung gitu ya, disamakan betul atau tidak. Biar lebih paham lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan bilangan biner ya. Di sini meliputi logic 0 dan juga logic 1 yang bisa direpresentasikan dengan nilai false dan true ya, yang bisa juga untuk menerjemahkan ya bahwa false itu adalah low level voltage dan kalau true adalah high level voltage. Baik, ini masih contoh konversi ya bilangan biner ke desimal, sama konsepnya ya. Jadi ini kita bisa mulai dari belakang dulu, misalnya ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, kayak gitu. 2 pangkat 2, kemudian ini adalah 2 pangkat 3. Ya tinggal dikalikan, kemudian ini dijumlahkan. Jadi 13, 10, karena ini adalah basis 10, jadi dia desimal. Nah, kalau misalnya koma-koma ini gimana? Ya, nah, kalau koma-koma ini ya misalkan ya, jadi di sini sama saja ya. Berarti nolnya yang ke sini ya, yang arahnya ke sana ini positif ya. Ini ke sana ini positif ya. Ini ke sana ini negatif ya, seperti itu. Jadi ini 0 dikali 2 pangkat 0 ya. Untuk ini kan ini mulai 2 pangkat 0 ya. Kemudian dikali ya, ini kita mulai dari 2 pangkat min 1. Jadi di sini ini adalah 2 pangkat min 1, kemudian ini adalah 2 pangkat min 2, ini adalah 2 pangkat min 3 ya. Sama seperti tadi, jadi tinggal 1 dikali 2 pangkat min 1, 0 dikali 2 pangkat min 2, dan 1 dikali 2 pangkat min 3. Kalau kita jumlahkan jadi ini ya 0,625 ya, seperti itu. Tinggal dijumlahkan saja. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Ya, bagaimana kalau seperti ini? Berarti kan ini tadi kita mulai dari 2 pangkat 0 ya. Terus yang ini 2 pangkat 1 ya. Terus yang ini berarti 2 pangkat min 1 ya. Terus di sini 2 pangkat min 2 seperti itu. Berarti kalau kita tuliskan gimana ini? Kalau kita jabarkan seperti itu ya. Berarti kan sama saja dengan 2 kali mohon maaf, 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0 ditambah ini ya, 0 dikali 2 pangkat min 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat min 2. Seperti itu. Nah, hasilnya ini ya 3,25 basis 10. Nah, biasanya digunakan untuk apa sih koma-koma itu tadi ya, bilangan biner yang mengandung koma-koma itu tadi itu digunakan untuk apa kayak gitu. Nanti kalian di mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer itu akan mempelajari ini ya, salah satu struktur dari CPU ya. Nanti di sana muncul bentuk standar aritmetika yang biasa digunakan ya. Biasanya digunakan untuk ke standar point, floating point untuk IEEE 754. Nanti kalian akan belajar lebih di sana. Nah, ini salah satunya basisnya kenapa kita belajar biner, agar kita memahami juga bahwa di komputer kita juga membaca bentuk itu gitu ya, yang direpresentasikan dengan bentuk arithmetical floating point seperti itu. Nanti kalian bisa belajar itu lebih lanjut. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kalau misalnya saya ingin mengkonversikan bilangan
desimal ke bilangan biner, kalau misalkan dibalik gimana kayak gitu ya. Berarti saya bisa gunakan cara seperti ini. Jadi ini 50 dibagi 2 ya. Jadi ini dibagi terus semuanya 25, berarti kan dia sisa 0 ya, karena nggak ada sisa habis kan ya. Kemudian 25 dibagi 2, dari sini ke sini ya, 25 dibagi 2 sama dengan 12. Kan nggak bisa ya, dia sisa 1, kan 24 dibagi 2, jadi dia sisa 1. Oke, kemudian dihitung lagi 12 dibagi 2, sama dengan 6, sisa 0 ya. Kemudian 6 dibagi 2, sama dengan 3, sisa 0 juga. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. 1 dibagi 2 sama dengan harusnya sisa 0 ya. Harusnya sisa 1 ya. Jadi di sini sama dengan 0. Harusnya 1 sama dengan maaf 1 dibagi 1 sama dengan 0. Harusnya seperti itu. Jadi sisa 1 di sini ya, karena dia nggak habis kan ini tadi dibaginya ya. Seperti itu. Nah, untuk membacanya ini dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas ini. Jadi dia 1 1 0 0 1 0 kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian kurang yakin, kalian bisa um, menghitungnya juga. Misalkan kalian konversikan lagi ke desimal. Ini kan 2 pangkat 0 kayak gitu ya. 2 pangkat 1, di sini 2 pangkat 2, di sini 2 pangkat 3, di sini 2 pangkat 4, di sini 2 pangkat 5 ya, seperti itu. Kita tahu di sini 2 pangkat 1 kan 2. Nah, ini 2 pangkat 4 ini berapa? 2 pangkat 3 kan 8. 8 kali 2 16. Di sini 32. Nah, ini kalian jumlahkan 32 dijumlahkan 18 sama dengan 50, berarti udah benar ya, seperti itu. Itu konversi bilangan desimal ke biner. Nah, kalau misalkan sekarang desimal tadi ya, yang mengandung koma ya, mengandung ada angka di belakang koma, misalnya di sini 0,3125 ya. Misalnya disuruh konversi ya bilangan biner ini ke mohon maaf, bilangan desimal ini ke dalam bentuk biner. Ya, kita binerkan terlebih dahulu yang ini, kemudian 0,3125 kita binerkan. Ya, ini saya fokus ke sini saja. Nah, nanti penggunaannya itu bisa digunakan di floating point IEEE. Nanti penjelasan lebih lanjut di mata kuliah AOK ya. Nah, ini saya contohkan misalnya ini 0,3125 untuk mengubahnya ke jadi biner seperti apa? Berarti kita tinggal dikalikan 2 saja. Jadi 0,3125 dikalikan 2 sama dengan 0,625. Sisanya adalah 0 kayak gitu. Kemudian di sini 0,625 hasilnya ya, 0,625 dikali 2 sama dengan 1,25. Sisa berapa? Oh, di sini yang depannya koma ini tidak 0, jadi di sini 1, kita tulis 1 di sini ya. Kemudian dari 0,25 ini ya, 0,25 ini dikali dengan 2 sama dengan 0,5. Sisanya berapa? Oh, ini depan koma ini 0. Oke, 0. Kemudian 0,5 dikalikan dengan 2 sama dengan 1,0, sisa 1. Oke. Nah, kita bisa tuliskan bagaimana di dalam bentuk binernya. Berarti kita bisa tuliskan seperti ini ya, dari atas ke bawah. Tadi kalau yang depan koma itu kan dari bawah ke atas ya. Kalau yang ini dari atas ke bawah. Jadi hasilnya adalah nanti 0 untuk 0,3125 basis 2 itu sama dengan 0,101 mohon maaf, 0,315 basis 10 itu sama dengan 0,101 basis 2. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih ya. Jadi di sini ada titik ya, titik 0,0101 basis 2. Ya, ini ada titiknya. Seperti itu. Kurang lebih yang bisa saya sampaikan ya. Baik, itu tadi adalah hal yang sudah saya sampaikan di materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, sehat selalu.